Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Wahyuni dengan NIM C1B022158, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Di sini saya akan bahas mengenai alat Total Quality Management. Sebelumnya, Total Quality Management merujuk pada penekanan kualitas yang meliputi organisasi keseluruhan, mulai dari pemasok hingga pelanggan. Total Quality Management menekankan komitmen manajemen untuk mendapatkan arahan perusahaan yang terus-menerus ingin mencapai keunggulan dalam semua aspek produk dan jasa yang semuanya penting bagi perusahaan. Alat Total Quality Management untuk memberdayakan karyawan dan menerapkan Total Quality Management sebagai suatu usaha yang berkelanjutan, setiap orang dalam organisasi harus dilatih teknik-teknik Total Quality Management. Berikut ini dibahas beberapa alat Total Quality Management yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu lembar pengecekan atau check sheet. Lembar pengecekan adalah suatu metode terorganisir atau formulir yang didesain untuk mengecek data. Dalam banyak kasus, pencatatan dilakukan sehingga pada saat data diambil, pola dapat dilihat dengan mudah. Lembar pengecekan bantu analisis dalam menentukan fakta atau pola yang mungkin dapat membantu analisis selanjutnya. Contoh di bawah ini menunjukkan suatu perhitungan jumlah daerah di mana cacat terjadi. Cacat terbanyak terjadi pada jenis produk C pada jam ke-8, yaitu sebanyak 4 kali, kemudian pada jenis produk A pada jam pertama dan ke-7, serta produk B pada jam ke-8. Selanjutnya ada diagram sebar atau scatter diagram. Diagram sebar menunjukkan hubungan antara dua perhitungan. Ia merupakan sebuah grafik nilai sebuah variabel yang dihadapkan dengan variabel lain. Jika dua hal atau variabel tersebut berhubungan dekat, titik-titik data akan membentuk sebuah pita yang ketat. Jika pita tersebut naik dari sisi kiri ke bawah kanan atas, berarti hubungan tersebut berbanding lurus. Jika turun dari sisi kiri atas kelas kanan bawah, hubungan tersebut berbanding terbalik. Sedangkan jika hasilnya adalah sebuah pola yang acak, maka hal tersebut tidak berhubungan. Sebagai contoh adalah hubungan berbanding lurus antara jam kerja dengan tingkat penjualan. Artinya tingkat penjualan tinggi jika jam kerja lama, begitu pun sebaliknya. Selanjutnya, yang ketiga ada diagram sebab akibat. Alat lain untuk mengidentifikasi masalah kualitas dan titik infeksi adalah diagram sebab akibat atau cause and effect diagram, yang juga dikenal sebagai diagram tulang ikan, fishbone diagram. Diagram ini merupakan sebuah alat atau teknik skematis untuk mengenali atau mengidentifikasi lokasi yang mungkin pada permasalahan kualitas atau elemen proses penyebab yang mungkin memberikan pengaruh pada hasil. Misalkan, dalam diagram menggambarkan masalah pengendalian kualitas sehari-hari pelanggan perusahaan yang tidak puas. Setiap tulang mewakili kemungkinan sumber kesalahan atau sumber ketidakpuasan. Selanjutnya, yang keempat, ada diagram Pareto, sebuah metode untuk mengelola kesalahan, masalah, atau cacat untuk membantu memusatkan perhatian pada usaha penyelesaian masalah. Diagram Pareto adalah sebuah grafik untuk mengenali dan memetakan masalah atau cacat dalam urutan frekuensi menurun, atau untuk mengidentifikasi masalah tertentu yang sedikit tapi kritis dibanding dengan masalah yang banyak tapi tidak penting. Contoh, custom wine glass di Colorado baru saja mengumpulkan data dari 75 kerusakan produk dalam satu hari produksinya. Pemimpinnya memutuskan untuk menyiapkan analisis Pareto atas kerusakan produk. Data yang diperoleh adalah goresan sebanyak 54, kropos 12, taki 4, kontaminasi ada 3, dan lain-lain ada 2. Selanjutnya, yang kelima, diagram proses atau diagram alir, flowchart. Diagram alir atau diagram proses dirancang untuk memahami serangkaian kejadian yang dilalui suatu produk. Diagram alir adalah diagram yang menjelaskan langkah-langkah dalam sebuah proses atau sistem dengan menggunakan kotak dan garis yang saling berhubungan. Di bawah ini adalah contoh diagram alir yang menunjukkan proses pada Departemen Pengepakan dan Pengiriman sebuah pabrik pemrosesan ayam. Manfaat analisis ini, yang pertama, dapat membantu mengidentifikasi lokasi pengumpulan data yang terbaik. Yang kedua, mengisolasi dan melacak asal-usul terjadinya masalah. Yang ketiga, mengidentifikasi tempat pemeriksaan proses yang terbaik. Dan yang keempat, dapat mengidentifikasi kemungkinan melakukan pengurangan jarak tempuh produk. Yang keenam, ada histogram. Histogram menunjukkan cakupan nilai sebuah perhitungan dan frekuensi dari setiap nilai yang terjadi. Dengan kata lain, histogram merupakan sebuah distribusi yang menunjukkan frekuensi terjadi
Kejadian sebuah variabel. Histogram menunjukkan peristiwa yang paling sering terjadi dan juga variasi dalam pengukuran. Penjelasan statistik seperti rata-rata dan standar deviasi dapat dihitung untuk menjelaskan distribusi. Contoh berikut ini histogram dari hubungan antara beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang ketujuh yaitu pengendalian proses secara statistik atau Statistical Process Control (SPC). Yang ini diagram yang memetakan nilai sebuah statistik dengan waktu pada sumbu horizontal. SPC melakukan pengawasan standar, membuat pengukuran, dan mengambil tindakan perbaikan selagi sebuah produk atau jasa sedang diproduksi. SPC berkaitan dengan usaha monitor standar, penentuan cara mengukur kinerja, dan usaha mengambil tindakan pada saat barang atau jasa sedang diproduksi. Stempel produk dari suatu proses diuji apabila proses berada dalam batas-batas yang dapat diterima, proses dapat dilanjutkan. Bila proses berada di luar batas spesifik tertentu, proses harus diberhentikan dan biasanya penyebabnya akan berusaha ditemui dan selanjutnya akan dihilangkan. Dalam contoh diagram di atas, proses dikatakan masih berada dalam kendali sehingga bisa dilanjutkan. Jadi, kesimpulannya, sebagai filosofi, konsep sekaligus teknik atau metode dalam memelihara dan mengembangkan kualitas, total quality management bertujuan untuk mengurangi biaya dan dengan memisahkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu dan untuk mencapai kebutuhan pelanggan yang lebih baik dengan cara memenuhi harapan mereka akan kualitas produk yang tinggi. Ini menurut Patterson tahun 2004. Penelitian yang dilakukan Patterson pada tahun 2004 menunjukkan bahwa implementasi Total Quality Management ternyata mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.